Pak Anies yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kiriman voice note ke saya, Khairuddin, sebagai Ketua DPW PKS Jakarta. Dan berikut saya kirim voice note ke Pak Anies yang saya hormati, sebagai tanggapan pesan suara yang Pak Anies kirim ke saya. Tapi entah bagaimana, malah sudah tersebar kemana-mana. Sebagiannya malah dengan berbagai bumbu tidak sedap, yang tidak sesuai dengan apa yang Pak Anies harapkan dalam voice note tersebut, yaitu tidak munculnya saling berbantahan di publik. Karena Pak Anies menegaskan dalam voice note itu bahwa Pak Anies tetap memposisikan PKS sebagai teman dalam perjuangan. Dan karenanya Pak Anies menghormati apapun keputusan partai. Karena Pak Anies tentu masih ingat bahwa demi mencalonkan Pak Anies sebagai calon gubernur dalam Pilgub di Jakarta tahun 2017, PKS rela berkorban dengan menarik pencalonan kader utamanya, yaitu Pak Mardhani Alisera. Bahkan ketika Pak Sandiaga Uno mundur dari Wagub DKI Jakarta untuk menjadi cawapres dan menyatakan bahwa Wakil Gubernur Jakarta menjadi jatah PKS, dan ketika PKS tidak juga mendapatkan haknya itu, PKS tetap menjadi kawan Pak Anies hingga selesai husnul khotimah sebagai Gubernur Jakarta, dan bahkan mengusung sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 bersama Nasdem dan PKB. Maka sebagai teman, izinkan saya mengklarifikasi apa yang Pak Anies sampaikan pada pesan suara kemarin. Soal pemberian tenggat waktu 40 hari hingga tanggal 4 Agustus, para jubir mengambil kesimpulan dari fakta bahwa menurut Presiden PKS sudah sejak 20 Juni 2024 sudah menyampaikan secara langsung ke Pak Anies soal keputusan DPTP PKS yang mencalonkan Pak Anies sebagai calon gubernur dengan calon wakil gubernurnya dari kader PKS, yaitu Bapak Muhammad Soebul Iman, PhD, dan mengingatkan bahwa PKS tidak bisa mengusung sendiri dan meminta Pak Anies juga untuk memastikan Nasdem dan atau PKB untuk ikut mengusung pasangan ini. Dan secara terbuka keputusan ini diumumkan oleh Presiden PKS pada tanggal 25 Juni 2024. Dan untuk kedua peristiwa ini, Pak Anies menyambut positif dengan menjawab langsung ke Presiden PKS maupun via rekaman dari Spanyol yang diunggah di medsos. Dari situ kami menyimpulkan bahwa Pak Anies sudah menerima keputusan DPTP mencagupkan Pak Anies dengan Pak Soebul Iman sebagai cawagupnya. Maka ketika akhir Juli Presiden PKS didampingi PIC-nya menyampaikan keputusan PKS langsung ke Pak Anies soal tenggat waktu 4 Agustus, tentu bukan soal persetujuan Pak Anies terhadap Pak Soebul Iman sebagai cawagup untuk Pak Anies, melainkan keberhasilan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai lain seperti Nasdem dan atau PKB, agar Pak Anies dan Pak Soebul Iman dapat didaftarkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Karena sejak awal tentu Pak Anies paham bahwa sekalipun PKS dengan 18% perolehan kursi DPRD jadi pemenang pemilu legislatif di Jakarta tahun 2024, tapi belum bisa sendirian mencalonkan gubernur. Tidak seperti saat PKS menang pileg di Jakarta tahun 2004 yang lalu. Saat itu PKS menang dengan 24%, sehingga bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur secara sendirian. Dan Presiden Ustadz Ahmad Sayhu selain secara terbuka meminta Pak Anies untuk berusaha agar bisa mendapatkan tambahan dukungan, juga Pak Ustadz Ahmad Sayhu secara terbuka sudah memperjuangkan Pak Anies dan Pak Soebul Iman agar bisa mendapat dukungan maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dengan menyampaikan meminta dukungan dan dari pimpinan partai Nasdem
Perindo, PSI, PKB, bahkan Gerindra sekalipun. Tetapi sampai melewati tanggal 4 Agustus, ketika PSI dari PKS menanyakan hasil perjuangan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian dari Nasdem dan atau PKB untuk mencalonkan Pak Anies, ternyata Pak Anies belum bisa mendapatkan kepastian. Sementara dari pimpinan Nasdem, Pak Sahroni, dan PKB, Pak Jazilul Fawait, justru pada akhir Juli dan awal Agustus malah menyampaikan pernyataan terbuka yang mudah dipahami bahwa mereka tidak melanjutkan dukungan pada Pak Anies sebagai calon gubernur di Jakarta. Demikianlah fakta yang Jubir PKS sampaikan, yang juga didapatkan. Sementara saya, Khairuddin, pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Soebul Iman, maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih masuk sebagai kader PKS. Jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS, sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS. Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif ajakan tersebut, malah menyampaikan keinginan Pak Anies untuk netral. Demikian Pak Anies klarifikasi kami. Tentu kami tidak berharap adanya saling berbantahan, tapi juga agar warga yang terlanjur mendapatkan sebaran voice note dari Pak Anies mendapatkan informasi yang seimbang dan yang sebenarnya. Kami sepakat dengan Pak Anies, perjuangan untuk wujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya masih panjang dan perlu terus diperjuangkan oleh siapapun pemimpin Jakarta. Apalagi dengan posisi Jakarta sekarang dengan adanya IKN, tidak lagi absolut disebut sebagai DKI Jakarta, tetapi menjadi DKJ. Maka mari bersama-sama sebagai sahabat dan sesama warga Jakarta, mari menguatkan ukhuwah, menjauhkan fitnah, dan menghidupkan demokrasi dengan saling menghormati. Apalagi kemarin saat saat pertemuan di acara walimahan Ustadz Suhaimi, anggota DPRD dari PKS, Pak Anies malah menyampaikan langsung ke saya, Khairuddin, bahwa Pak Anies ridho menerima keputusan partai PKS. Karena keputusan PKS memang hanya untuk kemaslahatan Jakarta dan warganya. Terima kasih Pak Anies. Salam hormat dari kami untuk seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.